Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? Well, I hope that you all is fine, especially for my beloved student in grade 9. Well, in this condition, we should try to keep our health and stay healthy. And remember, the first, don't forget to wash your hands, and the second is use mask properly, and the third is have your temperature check, and fourth, avoid a large crowded or maybe stay at home, and the fifth, never touch your face with unclean hands. And today I would like to share to you about our answer in soal latihan kelas 9A, 9B, dan 9C SMP Negeri 1 Kuari 3. And I think without any chip chop anymore, I will try to share my answer for you. Okay, now let's check it out. Untuk membahasnya satu persatu, yang kita berikan isi dulu tentang biodata Bapak ini. Kemudian kelas dianggap saja kita tulis ini sebagai teacher. Nah, untuk soal nomor 1, we can find the product mainly in, kita dapat menemukan produk ini secara pada dasarnya di mana? Pertama Europe, kemudian Amerika, Afrika, dan Asia. Kita lihat di sini di teks. Di sini tidak menentukan, tidak ada ditemukan di mana produk ini sebetulnya banyak ditemukan. Tetapi kita bisa lihat di sini made in England, dibuat di Inggris. Ya, berarti dipastikan bahwa produk ini hanya ada di daerah wilayah Inggris saja. Nah, dalam hal ini pilihan jawabannya ada Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Maka jawabannya dipastikan adalah Eropa. Jadi produk ini hanya ditemukan di daerah bagian belahan Eropa. Kemudian soal nomor 2. Read carefully the labels below. The example of drug product label is bla 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 bla. Di sini ada kata drug product label. Jadi mana di antara 3 label ini yang termasuk sebagai produk label dari obat-obatan, ya. Kita lihat di sini ada 3 label, label 1, 2, dan 3. Di sini ada ciri-cirinya, judulnya yaitu supplement facts, kemudian ada nutrition facts, di sini juga ada nutrition facts. Nah, biasanya untuk drug label itu biasanya ada kata supplement facts, bukan nutrition facts. Kalau nutrition facts ini terdapat di label-label makanan atau food label, ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah label 1. Kemudian selanjutnya nomor 3. Ada picture-nya. Kemudian pertanyaannya, the best wishes relating to the picture is, harapan yang benar atau terbaik yang berhubungan dengan gambar ini adalah, sini kita lihat ada gambar seperti orang sudah lulusnya dari sebuah sekolah atau universitas atau mungkin akademi dan lain. Nah, di sini kita cari mana yang ada kata, nah di sini ada kata graduation. Graduation it means that lulusan. Ya, jadi jawabannya adalah congratulations on your graduation, yang sesuai dengan gambar ini. Kemudian soal nomor 4. The text is about, yang ditanyakan adalah teks ini tentang apa. Nah, kalau kemarin kita pelajari cara menentukan topik dari sebuah teks itu adalah kita lihat dari masing-masing paragraf. Setiap paragraf itu kalau bisa itu terdapat kata-kata yang sesuai dengan pilihan jawaban. Nah, kita lihat di sini langsung saja. Di kalimat pertama, paragraf pertama ada kata the ancient town of Luang Prabang. Kemudian paragraf kedua ada kata Luang Prabang, paragraf ketiga juga ada Luang Prabang. Jadi topik dari teks ini adalah tentang Luang Prabang. Kemudian pertanyaan nomor 5.
UNESCO choose Luang Prabang as bla 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 bla. Nah, UNESCO memilih Luang Prabang ini sebagai apa? Nah, ini ada di dalam teks, kita lihat di paragraf kedua, ada kata UNESCO di sini. Mari kita baca kalimat ini. Luang Prabang is Laos' premier tourist destination and Southeast Asia's most beautiful spot and was designated a UNESCO World Heritage Site in 1995. Di sini ada kata World Heritage Site. Nah, di sini ada jawabannya, ya, World Heritage Site, ya. Oke, sebagai salah satu situs dunia atau keajaiban dunia. Kemudian soal nomor 6. What might a tourist do after reading the text? Apa yang kemungkinan akan turis lakukan setelah membaca teks ini? Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Luang Prabang. Jadi kalau kita pembaca yang belum pernah melihat Luang Prabang atau tahu dengan Luang Prabang, dengan membaca teks ini diharapkan ada gambaran karena berupa teks deskriptif. Gambaran bagi kita tentang Luang Prabang sendiri. Jadi, setelah membaca teks ini, maka dipastikan bahwa kemungkinan seorang turis akan observing the Buddha image, planning to visit Luang Prabang, reading about the Lengseng Kingdom, and buying the Luang Prabang photograph. Jadi, untuk seorang turis, biasanya kalau setelah membaca sebuah tempat yang belum pernah dikunjunginya, biasanya dia akan berencana untuk pergi ke sana. Jadi jawabannya adalah planning to visit Luang Prabang. Next, question number 7. The text is written to, teks itu ditulis untuk, sini ada sebuah teks greeting cards, ada kartu ucapan, ya. Jadi kartu ucapan ini ditulis untuk apa? Nah, di sini ada kata memberitahukan kalian untuk menjadi lulusan terbaik memerlukan hard rewards atau kerja keras. Kemudian sini share Talia memberikan salam pada Talia pada kesuksesannya sebagai siswa terbaik. Kemudian kalau yang ketiga menyarankan Talia untuk belajar begitu giat sehingga dia bisa menjadi lulusan terbaik. Kalau yang keempat mengingatkan Talia bahwa sukses itu memerlukan determination, tujuan, optimis, dan patient. It means that kesabaran. Nah, dalam hal ini kita lihat di teks ini, ya. Di sini ada kata selamat Talia, selamat atas dirimu karena lebih dari kelulusan yang sukses, ya. We are very proud of you. Kami sangat bangga denganmu. You are the best graduate this year. Kamu adalah lulusan terbaik tahun ini. Berarti si Talia sudah lulus. Nah, jadi bukan lagi usahanya untuk menjadi lulus, tapi adalah teks ini menandakan bahwa Talia sudah lulus dengan the best graduate. Di sini ada kata, now you see how important to have determination, optimism, and patience. Sekarang kamu bisa melihat betapa pentingnya untuk mempunyai tujuan, optimis, dan kesabaran. Jadi jawabannya di sini adalah memberikan ucapan selamat kepada Talia atas kesuksesannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dari teks itu kita tahu bahwa Talia, ya, yang pertama was effortless. Effort itu usaha, tapi ada less di depannya, setelahnya. Berarti ini menandakan maknanya negatif. Jadi tidak ada usaha. Berarti salah karena tidak sesuai dengan isi teks. Got her success easily, mendapatkan kesuksesannya dengan mudah. Berarti sini ada kata ada determination, optimism, and patience. Kemudian has done her best to be successful and needed no special effort to succeed. Tidak perlu usaha spesial, usaha khusus, ya, untuk mencapai kesuksesan. Jadi jawabannya adalah has done her best to be successful.
Okay, next, number 9. Enjoy the fruits of your efforts. The word effort has similar meaning to kata effort mempunyai makna yang sama atau persamaannya dengan kata apa? Apa attempt, apa optimism, atau passion, atau action. Nah, di sini ada kata nikmati buah dari usahamu. Jadi kata usaha. Yang sama dengan kata usaha di sini adalah attempt. Kemudian nomor 10. From the text, we can conclude that the writer, dari teks itu kita dapat menyimpulkan bahwa penulis itu, kita lihat sini, ya, di teks ini. Nah, kalau pertanyaannya kita dapat menyimpulkan, maka cari jawabannya yang sesuai dengan teks. Yang tidak sesuai berarti salah. Yang pertama, was not good at making friends. Di sini yang katakan bahwa I was a quiet and shy person, so I never hang out with the other neighborhood kids. Nah, di sini jawabannya adalah had a very common hairstyle. Karena di sini dia di dalam cerita ini dia mempunyai masalah dengan gaya rambutnya yang di sekolah ditertawakan dengan teman-temannya. Nah, ini yang sesuai dengan teks. Kemudian nomor 11, Father, ayah, drove a car this morning. Ayah mengendarai sebuah mobil pagi ini. Maka untuk kalimat pasifnya menjadi sebuah mobil dikendarai oleh ayah sore ini. Pagi ini. Kita lihat. A car drove by father this morning. Ya, di sini kata drove. Drove ini berarti sudah past tense. Kalau past tense maka harus menggunakan kata kerja kedua untuk to be-nya. Nah, di sini ada kata a car was drive by father this morning. Nah, drive ini salah. Kenapa? Karena harus menggunakan kata kerja ketiga. Jadi drive, drove, driven. Jadi kata driven yang benar ya. Jadi di sini ada di bagian keempat ini, di titik keempat, a car, sebuah mobil, was driven by father this morning. Maka jawabannya adalah a car, sebuah mobil, was driven, to be-nya harus kata kerja kedua. Kemudian, karena kenapa kedua? Karena dia sudah drop, berarti sudah past tense. Kemudian kata kerja ketiganya, drive, drop, driven. Kemudian untuk kalimat selanjutnya, by father this morning. Soal nomor 12. The students study mathematics on Sundays. Para siswa belajar matematika pada hari Minggu. Oke, kita lihat sini. Maka untuk kalimat pasifnya menjadi mathematics, ya. Kemudian sini ada kata study kata kerja pertama, ya. Jadi jawabannya adalah mathematics is studied by the student on Sunday. Oke, next, selanjutnya number 13. Complete the dialogue below. Tony and mother, where's daddy, mom? He blah 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 in the living room now. Dia titik-titik di ruang keluarga sekarang. Ada di ruang tamu sekarang. Kita lihat di sini. Ya, sini ada kata now. Berarti kalau now berarti present atau sekarang pada sekarang. Nah, sini ada present continuous. Kenapa? Karena pertanyaannya menyatakan di mana ayah sekarang, di mana ayah ibu. Dia sedang menonton di ruang tamu atau di ruang tengah. Ya. Oke, jawabannya adalah he is
watching, ya. He is watching karena to be-nya is memakai is karena dia satu. Number 14, complete the dialogue below. Mr. Steve, I haven't seen Mr. John for a week. Do you know where he is? Oh, he blah 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 to other town since last week. Nah, ini present perfect ya. Kenapa present perfect? Karena sini ada kata since. Dia telah pindah ke kota lain sejak minggu yang lalu. Nah, di sini untuk menyatakan present perfect maka perlu present yaitu kata has ya. Kemudian ada kata kerja ketiganya yaitu move atau menjadi perfectnya. Jadi jawabannya adalah has moved. 15. Complete the dialogue below. Lengkapi dialog di bawah ini. Messi, what happens to your foot? Ronaldo, I blah 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 injured while I blah 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 football yesterday. Messi mengatakan, I'm sorry to know that. I hope you will get well soon. Kata Ronaldo, thank you. What happens to your foot? Apa yang terjadi dengan kakimu? Maka itu jawabannya adalah karena sudah berlangsung lama ada kata yesterday, maka yang dipakai adalah past dengan past continuous, ya. Jadi di sini menjadi saya dirawat, saya terluka ketika saya bermain sepak bola kemarin. Nah, di sini ada kata I got injured while I was playing football yesterday. 16. You have to drink much water. Blah blah blah. You will not get dehydrated. Kamu harus minum banyak air. Titik-titik kamu tidak akan dehidrasi. Maka di sini menjadi kata penghubung yang tepat atau konstruksi yang tepat yaitu adalah kata so that. Karena setelah so that ini biasanya berupa subjek, kemudian kata kerja dan pelengkapnya. Jadi setelah kata so that biasanya berupa kalimat atau sentence. Kemudian nomor 17. The best arrangement of the scrambled sentences below is urutan yang benar atau terbaik untuk kalimat-kalimat acak di bawah ini yaitu kita lihat sini ini polanya sama 1-1-1 berarti yang pertama kalimat pertama deal ya. Sini bunyinya you can make instant noodles with the help of a microwave. Kamu bisa membuat mie instan dengan bantuan sebuah microwave. Nah, setelah itu kita lihat ke bagian keduanya. Bagian kedua untuk yang titik pertama ada kata next. Selanjutnya kalau di sini microwave it for about 3 to 5 minutes. Berarti ini sudah ke pelaksanaannya. Sedangkan yang ini 2 finally akhirnya ini nggak mungkin karena biasanya finally itu ada di akhir kalimat. Nah, di sini ada kata 3 first. Nah, pertama, jadi ini menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Jadi maka dipastikan sebelum kita telah lebih jauh lagi, dipastikan untuk susunan yang benar yaitu 1, 3. Dan di terakhirnya kita lihat ada kata finally. Nah, finally di bagian ini ternyata diletakkan di bagian kedua. Jadi untuk susunan yang benar yaitu 1, 3, 4, 6, 5, 7, dan 2. Oke, selanjutnya soal nomor 18. The writer writes the text to remind the readers. Penulis menulis teks itu untuk mengingatkan para pembaca. Bisa tulisan yang berjudul How to Use an ATM Machine. Bagaimana menggunakan sebuah mesin ATM. Menarik uang cash dengan menggunakan kartu ATM. Ini langkah-langkahnya ya. Kita bisa baca sendiri ya. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana penulis menulis teks itu untuk mengingatkan pembaca agar apa? Untuk menggunakan ATM dengan benar, kartu ATM dengan benar. Kalau ini untuk mengikuti langkah-langkah dalam menggunakan kartu ATM,
untuk tidak care, tidak peduli dengan ketika menggunakan kartu ATM, ini salah. Kalian untuk selalu hati-hati dalam memasukkan kartu ATM. Jadi yang benar adalah untuk menggunakan kartu ATM dengan benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. What choice appears when you enter your PIN? Pilihan apa yang appears, yang muncul ketika kamu menekan tombol enter atau menekan PIN-mu, memasukkan nomor PIN-mu. Nah, di sini di teks ini kita lihat mana yang ada kata enter your PIN. Nah, ini. Enter your personal identification number or PIN. When the choice appear, select withdrawal from checking. Nah, berarti setelah kita memasukkan nomor PIN akan muncul the choice appear. Ada pilihannya nanti. Pilihannya akan muncul, kemudian select withdrawal from checking. Jadi jawabannya adalah select withdrawal from checking. The last 20. After reading the text, setelah membaca teks ini, it is supposed that the reader will blah 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 in using ATM card. Setelah membaca teks ini diharapkan para pembacanya akan titik-titik dalam menggunakan kartu ATM. A. Menjadi baik. Yang B-nya melakukan dengan baik. D. Lebih hati-hati. D. Berpikir 2 kali. Nah, jawabannya adalah dapat melakukan lebih baik lagi. Ya, mungkin dengan membaca ini lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi. Soal nomor 21. Ini ada sebuah teks. Ada long time ago in West Java live a woman named Dayang Subi. Ini teks naratif ya. Kita lihat pertanyaannya. Based on the text, the writer write the text in order to blah 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 by telling the story of Sangkuriang. Berdasarkan dari teks itu, penulis menulis teks itu agar titik-titik memberitahukan tentang cerita dari Sangkuriang. Jadi tujuan menulis teks ini adalah untuk entertain the reader, ya. Atau kalau lebih jelas lagi bahwa teks naratif itu tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada pembacanya atau entertain, amuse, ya. Karena ini berupa legend atau story, ya, cerita, maybe a fable, a legend, ya, what else? Novel. It means that kind of narrative text. Okay, next, number 22. Why did Dayang Sumbi ask the women to punch the grain? Berarti ini ada informasinya di teks. Mengapa Dayang Sumbi meminta para perempuan untuk memukul grain, ya, jerami mereka? Kita lihat sini, kita lihat di teks di paragraf mana yang menyatakan itu, ya. Itu ada di paragraf the women hit the grains with grain puncher to make noise which disturb the ghost and the fairies. Para perempuan yang memukul grain mereka dengan pemukul grain untuk membuat noise, membuat suara yang akan mengganggu para hantu-hantu dan fairies dan para jin-jinnya. Jadi tujuannya adalah mengapa Dayang Sumbi meminta para wanita, para perempuan di desa itu memukul grainnya. Memukul grain itu seperti lesung gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dia marah dengan Sangkuriang, dia ingin kapalnya segera selesai. Kemudian ketiga dia ingin membantu Sangkuriang membuat sebuah kapal. Kemudian dia khawatir kapal itu akan lengkap dalam satu malam atau akan selesai dalam satu malam. Nah, jadi jawabannya adalah nih, Dayang Sumbi felt the boat could be finished on time, so he asked some women nearby to help her. Nah, di sini kuncinya di sini.
Jadi jawabannya adalah she was afraid the boat would be completed in one night. Okay. Number 23. What can we conclude from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks ini? Nah, kita mungkin sudah membahasnya di kelas ya, tentang teks ini di buku bahasa Inggris kita, buku paket dari kementerian. Maka yang dapat kita simpulkan dari teks ini adalah kalau titik pertama, Dayang Sumbi ingin membantu Sang Kuryang membuat sebuah kapal. Kemudian ini Sang Kuryang ingin membuat sebuah gunung dari sebuah kapal atau perahu. Kemudian yang titik ketiga, Dayang Sumbi kecewa dengan Sang Kuryang. Kalau ini Sang Kuryang gagal untuk membuat kapal atau perahu. Nah, jawabannya ini ya. Intinya di kesimpulannya Sang Kuryang gagal membuat perahu. 24. The text mainly describes of Rafflesia. Nah, ini teks report ya. Teks report memang belum kita banyak pelajari, hanya baru sebatas pengenalan saja. Tapi intinya kita lihat sini, pada dasarnya teks itu menggambarkan tentang dari bunga Rafflesia. Apanya? Apakah lokasinya, atau daun bunganya, atau organ seksualnya, atau bentuk fisiknya. Nah, kita lihat di sini di paragraf pertama menyatakan tentang di mana bisa ditemukan Rafflesia. Kemudian di paragraf kedua ini tentang bentuknya, dan paragraf ketiga juga bentuk yang lain dari Petalsia ya. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah kalau mencakup semuanya ini adalah physical looks-nya dari bunga Rafflesia. Oke, sekarang kita di soal yang terakhir. Jadi ada kata the word notice in paragraph 2 means di sini ya. Di paragraf 2. We usually notice its large fleshy flowers. Kita biasanya titik-titik yang bisa kita tahu ya. Ini sebagai bunga yang besar. Nah, di sini ada bahu melihat menemukan lokasi. Jadi yang tepat adalah kita selalu melihat ini Rafflesia ini sebagai bunga yang besar dan fleshy dan berbau ya. Nah, kita pilih C. Sekarang kita kirim. Dan kita lihat skor. Oke, skornya pun alhamdulillah 100 ya. Berarti sudah kita selesaikan soal ini dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan sini bisa dimengerti. Nah, kalau memang belum dimengerti, nanti bisa bertanya ketika kondisi sudah memungkinkan kita untuk dapat bertatap muka lagi di kelas. Okay, guys, I think that's all. Thank you very much for your attention. And don't forget to always study even you are in your home. Okay, see you, goodbye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.